oleh sejarawan itu hal-hal yang sudah terjadi. Ya, nah, mengenai Yeshua menikah atau tidak itu berupa hipotesa, dugaan gitu loh. Kenapa ada dugaan seperti ini? Karena memang fakta-fakta sejarahnya mengarah ke arah itu, gitu loh. Ya, jadi bisa aja diduga seperti itu. Oke. Ya. Oke, saya mau bertanya lagi. Di mana yang paling dekat dengan Yesus? Para murid Yesus atau ahli-ahli sejarawan? Ya, murid Yeshua. Nggak ada Yesus, Pak. Kok Yesus? Nah, Yesus itu tokoh fiktif. Nah, ketika para murid Yesus lebih rapat dengan Yesus, mengapa mereka tidak menceritakan? Nggak ada Yesus. Oh, ini Anda nih ngerti apa enggak sih? Yeshua. Dari sejarah. Ya, dari sejarah nggak ada orang Yahudi namanya Yesus. Ya. Ya, Yeshua, ya udah. Ya, Yeshua. Kita guna nama Yeshua. Oke, ketika para murid lebih rapat dengan Yesus, mengapa mereka tidak mencatat Yesus itu nikah? Yesus lagi. Berbanding dengan para sejarawan. Yeshua. Kalau memang itu tidak tercatat, ya silakan yakini gitu loh. Ya, tidak tercatat bukan berarti Yeshua itu selibat loh. Memang tidak dicatat aja. Jadi sekarang Abang Aldo begini, di luar Injil kebenaran itu kita tidak akan mempercayai karangan manusia. Iya, kalau Anda sejarawan itu hanya saya karangan. Hormati ya. Tuh sejarawan karangan. Sebentar, saya ganggu dulu. Bro, sorry bro ya. Di sini kita edukasi ya, bukan untuk menyesatkan dan memperbodoh orang ya. Kalau Anda mengatakan sejarawan karangan atau hayalan, berarti Anda sudah melanggar aturan di dunia akademisi. Ada namanya ilmu sejarah. Berarti itu ilmu ngarang gitu. Bahaya Anda ini ya. Iya. Enggak, ya, ada namanya ilmu. Maksud boleh aja Anda begini, nggak percaya, nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi jangan mendiskreditkan orang-orang yang punya area kompetensi dalam sejarah, nggak boleh gitu. Saya tuh maksud saya begini ya Bang Aldo. Berusaha secara netral mungkin ya. Ya oke, maksud saya begini ya Bang Aldo. Ketika para murid Yesus yang rapat dengan Yeshua tidak pernah mencatat Yesus itu menikah, dan yang ketika orang yang tidak pernah bertemu dengan Yeshua dan rapat dengan Yeshua mencatat Yesus itu nikah, jadi di sini perjalanannya beda. Saya tanya Mas Aldo, nih, para murid Yeshua, bentar, para murid Yeshua pernah nggak mencatat Yeshua mandi gitu? Pernah nggak? Berarti kalau nggak dicatat Yeshua nggak pernah mandi gitu selama dia hidup ya? Dulu saya pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Ustadz Felix dan semuanya. Saya pamit. Iya, itu pertanyaan yang konyol lah Bang Aldo. Ketika Yesus kencing berak, apakah mereka menulis? Iya, makanya karena tidak ditulis, ya bukan berarti nggak pernah dia pipis, nggak pernah dia mandi. Ya, masalahnya gini, para penulis Injil, ya itu menulis seperti wartawan. Ya, apa yang penting di mata dia itu yang ditulis. Kalau nggak penting nggak ditulis, gitu loh. Nah, pernikahan Yeshua bisa aja itu nggak dianggap penting bagi dia. Kenapa? Masalah nikah ini kan masalah yang besar ya, masalah yang perlu diketahui sama pengikut Yeshua ya. Artinya kan ditulis kalau emang Yeshua pernah menikah pasti ditulis Bang. Sama murid-muridnya. Makanya tanya sama wartawannya, jangan tanya sama saya. Ini wartawannya siapa? Matai, Markus, Luka, Yohanan. Tanya sama mereka. Gitu, jangan tanya sama saya. Iya. Oke, Bang Aldo. Pertanyaan terakhir ya, Bang Aldo. Oke. Ya. Dalam bahasa Aramaik yang Bang Aldo dapati, apakah itu ada kaitan dengan Injil bahasa Aramaik? Iya, Injil bahasa Aramaik. Yeshua itu pertama kali menyebar Injil pakai bahasa Aramaik. Nah, kemudian ditulis, ya, ada yang naskah Aramaik, ada naskah Yunani. Kalau teman-teman sekarang kebanyakan belajar dari Yunani. Kalau saya coba menerjemahkan dari Aramaik supaya teman-teman ini punya pandangan yang berbeda gitu.
punya istilahnya alternatif terjemahan gitu. Oke, lanjut Abang Martin. Ya mungkin Oke, thank you. ya sama-sama ya. Nggak apa-apa ya, kita beda di sini gitu. Kalau Yeshua itu tidak menikah, tidak melanggar ajarannya. Tapi kalau Yeshua menikah monogami, tidak melanggar ajarannya juga. Ya, Matius 19 ayat 6 tadi udah kita bacakan. Nah, kalau Yeshua menikah poligami, baru dia melanggar. Berarti kan Bang Aldo tahu tuh. Begini ya Bang Yeshua Aldo. menikah. Siapa Bang istrinya Bang? Kenapa Pak Martin? Mas Aldo, Kenapa izin aku tahu? mau konfirmasi. Mas Aldo, aku kan baru masuk nih. Mas Aldo serius percaya kalau Yesus menikah? Hampir 100%. Sekarang ini posisi saya 98% meyakini. Dan itu alasannya sudah dijabarkan siang, tadi Bang ya? Aldo. Lanjut Mas Aldo, lanjut. Iya, tadi udah ya, ada beberapa referensi. Selamat siang, yang Pak saya Aldo. coba tampilkan. Pak Sele ya, Pak Saleh. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi saya sangat menarik ya penjelasan Anda itu, Yesus menikah. Jadi yang benar tuh Yesus menikah apa Yeshua yang menikah? Ini karena Mas Nandar yang nulis ya. Dari tadi tuh saya nggak pernah sebut Yesus, karena Yesus tokoh fiktif. Yeshua. Kalau boleh tahu, Yeshua kalau Nandar, boleh tahu Yeshua. Bang Aldo, ini berada di mana nih Yesus menikah nih? Ada dalilnya mana? Nggak ada. Yeshua menikah itu data referensinya tadi saya udah jelaskan dari luar dokumen-dokumen Kristen. Contoh ya, Gospel Gnostik Filipus, ada Gospel of the Holy 12 ya. Terus ada catatan dari Dr. Barbara Tering yang menulis buku Jesus and the Riddle of Dead Sea Scrolls. Lalu ada Gospel of Aquarian. Ada lagi beberapa sih Pak ya. Sama buku tadi ada gini, 3 sejarawan Aldo. ya. Ya Bang Aldo ya. Yang diyakini oleh umat Kristiani itu ya bukan yang ada di luar Alkitab ya. Jadi saya anggap tema ini adalah tema framingnya. Framing. Ya. Ya, karena apa? Karena tidak berdasarkan dalil. Ya, kalau ini kita tuntut, Anda bisa kena. Tuntut apa? Tuntut ke polisi gitu? Nggak bisa, soalnya kita tuntut benar. Karena Anda memframing sesuatu hal yang tidak berdasar gitu loh. Sebentar, Salesius. Paham nggak itu? Tidak bisa masuk penjara Salesius karena si Nandar. Bentar saya bantu dulu. Dulu si Nandar bilang, bentar. Biar nggak ada. Ini yang framing ini. Ini negara bukan negara Kristen. Ini negara bukan dimiliki oleh orang Kristen loh. Ini negara hukum. Negara hukum. Nah, ini negara hukum betul. Kamu tahu tidak? Perkara Yesus menikah pernah membuat Nandar dilaporkan seorang pengacara. Dan Nandar sampai detik ini belum masuk penjara juga dan tidak pernah masuk penjara. Kenapa? Dia punya dalilnya. Dia lulus hukum. Maka Mas Aldo kalau kau laporkan juga akan sama seperti Nandar. Bebas. Karena punya data-data ilmiah, bro. Sejak kapan negara ini jadi negara Kristen? Anda bilang ada dalil. Tolong baca dalilnya. Ini lihat anak kecil. Iya, ganteng banget. Ya, silakan. Dalil. Nanti aku Dalil silakan itu baca artinya dalilnya. apa? Apa arti dalil? Dalil artinya apa? Dalil ini artinya saya apa? nih udah mau Loh, ini kan udah mau Unirifa selesai. kan bilang berdasarkan Dalil itu Mana artinya literasi. Mas Aldo sudah tunjukkan dalilnya tadi. Dalilnya adalah. Dalilnya mana Unirifa Ini cantik? kok gini sih orang ini nih? Udah Mas Aldo lanjutin orangnya aneh deh. Anda ini menyebar Ya udah, hal-hal laporkan aja. yang tidak Jadi benar gini, gitu. Laporkan aja Jadi nanti begini, kalau Pak memang mau. Saleh. Aduh, parah nih. Pak Saleh ya. Ini tadi saya udah kasih tahu. Saya ini hanya sampai jam 1 aja. Gitu. Saya ini dari jam Kalau 11, ngomong ada ya. dalil, tunjukkan dalilnya biar kita paham gitu loh. Nanti di pengadilan laporkan dulu udah. Nanti aja di pengadilan, repot banget sih ya. Sudah. Tadi itu udah saya jelaskan. Tadi saya putar kamera saya, misalnya referensi dari Gospel of the Holy 12, dari buku
Holy Blood and the Holy Grail. Tidak, saya mau terus kejar bukunya Unilever Bapak yang Terry. cantik nih. Mana dalilnya? Yang Dalilnya Udah, banyak nih. itu Nih, saya nih dalilnya nih. Nih. Dalilnya Bang Aldo, mana? bentar, Bang Aldo. Nih dalilnya nih. Tunjukkan, tunjukkan. Makasih. Nih. Bang Aldo, bentar dulu. Ya, di dalam Alkitab ya. Mana dalilnya? Gampang. Sejak kapan dalil itu Teman-teman harus kalau- Bang Alkitab? Aldo, bentar dulu, Bang Aldo. Nih loh. Oh, Anda Sejak ini kapan dalil itu nyabut harus kalian Alkitab? itu. Dalil itu adalah literasi pendukung ini argumen. memang benar-benar Aduh. iblis kalian itu. Aduh, kok iblis Buset, ngatain Pak, iblis? jangan Buset. kayak gitu, Pak. Yang namanya Orang. referensi itu ada banyak. Makanya Orang. harus jujur nih, referensi itu dari Bible, dari dokumen Kristen atau tidak. Kalau nggak terima Orang. ya nggak apa-apa. Iya, Bang Aldo kan mengklaim kalau Yesua menikah, berarti kan punya istri kan? Oke, Abang Aldo ya. Ada- Abang Aldo dikatakan Aldo. Iya. Oke, begini. Iya. Sebelum saya pamit, oke. Bentar, Oke, bentar, saya bentar. mau Pak Martin mengatakan belum sedikit. selesai tadi. Oke. Ya, di Holy 12 Oh, ya, oke, Gospel oke. halaman Terus. 41, istrinya Miriam, Yesua menikah 18 tahun, 7 tahun kemudian beliau menjadi duda. Wah, ini juga Iya. orang Kristen yang percaya Yesua menikah nih. Iya, ini Skero, teman saya. Waduh, Dia karena bacanya orang Kristen. bukan hanya dokumen Kristen. Makanya nih jangan pukul rata semua Kristen gitu. Kalau punya anak ya tidak ada di Holy 12 Gospel itu. Nggak Nggak ada. Siapa Bang? Ya. Istrinya Bang? Mariam. Istrinya Maria Miriam. Magdalena. Bukan, lain, Wah. lain. Bukan Bukan Maria ya? Magdalena, saya Oh. malu. Pokoknya namanya Miriam. Maria lah, Maria. Nggak, di situ ya di Di Holy 12 Gospel itu. kan? Iya, itu jadi di usia muda dia menikah, lalu Itu dia ditulis sama bercerai. siapa, Carol? Dia menikah dengan Carol. Miriam, namanya Terus Miriam. ditulis sama siapa? Miriam, namanya Miriam, Ya, tapi usia di bab yang 18 lain. tahun. Miriam Ya, itu di dari bab yang lain. suku Yehuda. Miriam itu. Holy 12 Oke, Gospel. ketika Yesus nikah itu ditulis sama siapa? Rasul siapa ditulis menulis itu? Sudah saya katakan tadi di Holy 12 Gospel atau Nazareth Gospel. Iya, Kalau Bang Yuser mau tahu, Penulisnya siapa? coba baca Markus 6 18 sampai 19 itu Aku tak pamit dulu ya. 1928. Mbak Yuni Kasih Rifa, kesempatan Mas Nandar, Aldo yang dulu. lain-lain. Bentar. Yang lain sabar. Aku tak- Kasih kesempatan Mas Aldo closing statement. Oke, teman-teman, ini isu yang sebenarnya menarik ya, tapi juga cukup sensitif. Saya hargai teman-teman Kristen yang tidak setuju ya, tidak sepakat dengan data-data dari luar Kristen yang menyajikan Yesua itu menikah monogami. Ya, saya hargai itu. Tapi karena ini adalah ruang diskusi akademisi, saya diundang di sini. Tugas saya hanya menyajikan data-data tersebut supaya saya tuh tidak dibilang fitnah. Ya. Jadi dari tadi itu saya menjelaskan berdasarkan data-data yang ditulis oleh kebanyakan sejarawan. Nah, masalahnya saya ini tidak bisa meyakini itu 100% betul ya. Sampai saya ketemu sendiri sama Yesua. Nah, kalau Yesua sendiri yang ngomong seperti apa, baru nanti saya percaya. Tunggu reinkarnasi Oke, itu aja. itu maksudnya. Ya, lo tau lah. Oke, teman-teman, itu aja dari saya ya. Terima kasih banyak sudah diundang di sini, Mas Nandar, Mbak Yuni, dan yang lainnya ya. Shalom, assalamualaikum dan assalamualaikum. Alaihim salam. Wah, sampai saat membantu Sukitata saya Maldo. Ini Jadi- saya lanjut sedikit ini ya. Lanjut. Oke, Bang Yuser sama siapa yang Kristen satu ini, kalau mau ini, saya tunjukkan datanya ya. Ini datanya. Ya, di Markus 6 18 pasal sampai 19 itu dalam ya terjemahan 1928 itu ya di sini Yesus menikah dengan istrinya yang paling muda itu Maria Magdalena. Ini terjemahan 1928. Tapi nggak usah banyak dibaca karena ada yang mengandung mengandung yang tidak enak dibaca di sini. Ya. Jadi banyak data tentang Injil Yesus keledai menikah. lagi tuh. Injil keledai lagi kak tuh.
Itu tidak dianggap diterima mereka itu, Ustaz Felix. Itu tidak dianggap mereka terima. Tidak mereka anggap itu. Ya, lagi Sama pula kalau di situ kita- tertulis istrinya Maria Magdalena, sementara di Holy 12 Gospel itu istrinya memang ada namanya Miriam, bukan Maria Magdalena. Sebenarnya kalau kita lihat ya, keanehan-keanehan tentang Yesus ini menikah atau tidak, ini saya tegaskan ya. Saya sendiri memang tidak mau mengangkat tema ini, karena tema ini harus memiliki bukti-bukti otentik yang banyak. Nandar dan Mas Aldo itu punya bukti-bukti ilmiah, hasil dari penelitian orang-orang yang boleh dikatakan berilmu. Nah, kenapa saya tidak mengangkat? Karena bagi saya, menikahnya Yesus tidak membuat dia hina. Tidak menikah pun dia tidak membuat dia hina. Itu. Jadi kenapa saya tidak mengangkat ini? Hanya saja kenapa umat Kristen menjadi panas dengan tema ini? Karena bagaimana mungkin Tuhan mereka menikah? Tapi kalau mereka rujuk kepada nubuatan kitab Yesaya bahwa dia akan panjang umurnya dan melihat keturunannya, sebenarnya kenapa kalian menolak Yesus menikah coba? Makanya saya sedang bingung ini. Kenapa Kristen menolak Buktinya Yesus mana? menikah? Buktinya mana? Bukti apa? Bukti kalau Yesus menikah mana buktinya? Buktinya sih beda-beda Ini sih, dengan buktinya memang tidak sama. Banyak buktinya. Sebentar saya tunjukkan nubuatannya ya. Nih. Yesaya 53 nomor 10. Yesaya 53 nomor 10. Yesaya pasal kelima nomor pasal Yesaya 53 nomor 10. 53. Dia akan melihat keturunannya, di sana tertulis. Memang Holy 12 Gospel itu menarik gitu, karena sampai meninggal, sampai Yesus disalib, Yosef bapak Yesus itu masih hidup kalau di situ. Nih tengok nih ya. Yesaya pasal kelima 3 nomor 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut tuh. Gak mati dia. Dia berserah diri kepada Tuhan, ya. Tapi kemudian dia tidak mati karena umurnya lanjut, ya. Dan dia akan melihat keturunannya. Gak mungkin dia punya keturunan kalau tidak punya istri. Ya memang Buktinya. jujur sih, tapi di Holy 12 Gospel itu istrinya ada, meninggal sesudah menikah 7 tahun, dan tidak tertulis di situ soal keturunannya. Tuh ya. Holy 12 Gospel itu. Sudah, silakan. Ada yang aku tidak mau angkat tema Yesus menikah, itu tema Mas Aldo. Tapi aku deklarasikan ternyata Carol dan Mas Aldo percaya Yesus menikah. Luar biasa, keren sekali. Kalau aku nggak ikut-ikut itu saja. Tunggu. Masalah yang Sam Aldo percaya 90-an%. Kalau saya baru Kalau lihat Carol? itu. Kalau saya baru lihat, memang kali lalu pernah Sam Aldo mengatakan di Holy 12 Gospel itu ada Yesua menikah. Saya cari, saya minta ke Sam Aldo, beliau waktu itu belum menunjukkan namanya berapa leksionnya, sampai 100 leksion mungkin itu ya. Jadi tapi baru-baru ini saya temukan memang di situ di halaman 41. Inilah bahayanya. Ya. Yesua menikah dengan Miriam. Waduh. Usia ketika Yesua 18 tahun. Waduh. Kemudian ya Miriamnya saya tidak ada di situ, tidak ditulis usia Miriam, tapi dari salah satu suku ya. Dari salah satu suku saya. Ini Chromebook saya udah mati, tidak ada baterainya, jadi saya punya satu perangkat saja. Kalau ada saya bisa buka. Uni, jangan-jangan Uni. Begini, ya. begini. Kan Yesus itu bentar Ustaz ya. Yesus itu kan hilang tentang ceritanya dari umur 13 tahun sampai 30 tahun. Kalau kita cocokkan semuanya pas. Karena apa ya? 13 sampai 30 tahun itu udah termasuk lama, jangka yang panjang untuk dalam keadaan menikah. Di usia 13 tahun itu udah bisa menikah. Jadi Ini bisa membuktikan ya, merujuk. Sesudah meninggal saya pasangannya, jelaskan boleh. sudah meninggal Miriam itu, Yesua ke Mesir, ke banyak tempat, ke Persia,
sampai ke Tibet. Carlo, itu datanya mana Carlo? Kau bilang Yesua itu nikah, mana datanya? Kau kutanya dulu, kau minta data sama orang, kalau kau ditanya data kau bisa tunjukkan? Saya punya data memang. Namanya Bentar Bang Karol, bentar. Gospel itu gampang Bentar itu Bang Karol. Bang Karol bentar. Kau menuntut orang kasih data. Kau kalau ditanya bisa nggak kau lakukan hal yang sama? Kami bukan budakmu loh. Ya udah, mana datanya? Datanya mana? Yaudah, kau tunjukkan data kalau Yesus tidak menikah. Ya, saya sudah katakan di Bentar, Bang. Chromebook saya Mana dalilnya kalau dia tidak menikah? Iya makanya Bang Karol. Ini gampang kok di browse-nya gampang. Nah, Karol sudah tunjukkan Holy 12, itu udah disebutkannya. Sekarang ku minta data. Tunjukkan kalau di kitabmu dikatakan Yesus tidak menikah. Mana dalilnya? Mana buktinya mana? Aku minta buktinya. Bukti. Ya udah disebutkan sama Karol. Kau cari tahu lah sendiri. Kan udah disebutkan. Ya kau Yesaya 35 nomor 10 tadi. Itu tadi udah aku tunjukkan dalilnya, nubuatannya kalau dia punya anak. Kau bilang nikah. Kok ketawa kau? Inilah kau lucunya. Kau tunjukkan. Bentar Mas Karol, Bang Karol, bentar. Kau di sini itu bukan guru besar. Kau di sini bukan orang yang harus kami hormati. Kau di sini bukan narasumber. Kau di sini bukan orang yang peneliti. Ketika kau sebagai tamu yang awam bertanya kepada orang yang punya literasi, kami kasih literasinya. Minimal kau belajar juga lah. Sejak kapan kami berkewajiban tunjukkan kepada kau semua yang kau mau? Kami bukan budakmu. Lanjut. Ketika kau minta data kepada kami tunjukkan. Kok ketawa kau? Bisa nggak kau tunjukkan data yang kami minta sama kau? Kalau nggak bisa, ngapain kami harus mengikuti mau kau? Memang kami budakmu. Ada aja nih. Di sini kita diskusi. Ya silakan Mika, atur lagi. Ya, seperti kalau biasa. dikatakan Yesus tidak menikah, maka dalam Yesaya 53 nomor 10 tadi, kalian sepakat mengatakan Yesus berzina, punya anak. Ini lebih parah lagi, sama dengan pernyataan Romo Patri Aliargo, sama pernyataan Martin Luther. Nah, ini lagi bingung lagi. Kalau kalian harusnya bangga dikatakan Yesus menikah, karena ada ayat di Yesaya 53 nomor 10, dia akan melihat keturunannya. Nah, kalau seandainya kalian katakan dia tidak menikah, berarti kalian sepakat dengan Martin Luther, dengan Romo Patri Aliargo, menyatakan Yesus itu pernah berzina 3 kali, pertama dengan perempuan Samaria, perempuan yang di pinggir sumur, dan perempuan yang diambil dari hasil perzinahan. Harusnya bangga kalian kalau dikatakan Yesus itu menikah, berarti dia tidak menjauhi dirinya dari zina. Sabar. Sabar dulu teman-teman ya. Buat teman-teman yang di YouTube, aku akhiri dulu. Silakan beralih ke channel Mesia X Uniriva. Ya. Mesia X Uniriva. Baik. Beralih ke Mesia X Uniriva. Ya. Silakan beralih ke akun YouTube Mesia X Uniriva. X itu maksudnya versus Uniriva. Saya akhiri dulu yang di YouTube. Mesia kan. Coba. Versus. Coba apa, Riva? Mesia X Uniriva. Oke, teman-teman silakan beralih ke akun YouTube Mesias X Uniriva. Aku akhiri dulu ya, soalnya sudah 2 jam. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi kalau mengatakan Yesaya 53 juga ya bisa dikatakan itu kan nubuatan terbuka itu kan. Jadi bukan definitif ke Yesus itu. Yesus lagi saya itu. Kalau orang Kristen percaya itu Yesus, maka itu bukti kalau Yesus menikah. Kita mengambil proposisi dari ucapan Kristen. Kalau aku mana percaya itu untuk Yesus. Itu gitu loh. Diskusi ini kita mendengarkan proposisi orang. Itu namanya rasional, menimbang dengan akal. Menurut Kristen itu untuk Yesus, ya sudah harus tergenapi lah. Berarti dia punya anak. Kalau dia punya anak tanpa hubungan kawin, berarti dia berzina. Yang namanya punya anak halal yaitu hubungan pernikahan. Maka secara rasional, Yesaya itu kalau dipercaya untuk Yesus, dia punya bini, kecuali dia berzina, bersundal. Kan ada menganggap Yesaya 53 itu nubuatan untuk secara keseluruhan ke suku Israel, bukan definitif Yesus. Itu kita lagi nggak bahas makna Yesaya itu, Karol. Kita berbicara dari proposisi argumentasi standar apa namanya itu, pijakan dasarnya Kristen bahwa Yesaya itu merujuk kepada Yesus.
Nah itulah nubuatannya yang kalian percaya sebenarnya. Maka sebenarnya kalian ini konsisten nggak dengan keyakinan kalian? Di satu sisi kalian percaya Yesaya itu untuk Yesus, artinya bahwa dia punya keturunan, umurnya akan panjang. Lalu kalian percaya dia mati jomblo, artinya kalian itu mengingkari Yesaya itu. Kalau kami umat Islam ini nggak ada percaya kitab kalian satupun. Jangankan kitab apokrifa, kitab kalian yang bilang sinoptik itu aja kami nggak percaya karena nggak jelas penulisannya. Jadi di sini kita bicara itu proposisinya dari kalian. Kalian percayanya apa, kami ikuti. Konsekuensinya apa, itu yang kami sampaikan. Dulu. Yesus menikah, apa masalah? Yesus tidak menikah, apa masalah? Sama aja kayak mau merayakan 2 hari 2 mualaf itu. Mau merayakan silakan, mau nggak merayakan silakan. Nah, Yesus menikah itu masalah bagi Kristen. Masa Tuhan kalian menikah? Sebetulnya kalau aku pribadi itu lebih pengen aman. Sama seperti aku tidak berhak menuduh dia menikah, begitu juga kau Kristen tidak berhak menuduh dia jomblo. Karena kalian Kristen hanya dapat informasi hidup Yesus selama 3 tahun. Kalian tidak dapat hidup Yesus sejak dia mulai dari 0 sampai usianya 25. Usia 20 sampai kepada 30 itu usia-usia rumah tangga. Kalian tidak tahu hidup dia pada waktu itu. Kok berani-beraninya kalian bilang dia jomblo? Aku juga nggak mau memastikan dia menikah dalam kitabmu, nggak ada tertulis memang. Tapi apa kata Romo Aldo tadi betul. Kalau tidak tertulis Yesus cebok, apa kau mau bilang dia tidak pernah cebok? Jadi standarisasi kebenaran itu bukan karena tertulis atau tidak tertulis, kecuali ada tertulisnya. Yesus anak Maria tidak pernah menikah seumur hidupnya. Baru kami tidak boleh mengatakan Tuhan kalian menikah. Walaupun itu pun tidak bisa dipercaya. Kenapa? Contoh Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Giliran ditanya menurut anggapan orang itu betul atau salah, mencret kalian menjawab. Maju kena, mundur kena. Dikatakan itu adalah anggapan yang keliru, berarti kitab kalian ada di dalamnya memuat pandangan yang keliru, gibah dusta, silsilah dusta. Dipercayai kalau itu anggapan benar. Sebentar bro, sebentar sedikit lagi. Ketika kalian percaya bahwa itu anggapan yang benar, di sini jedor kon. Terpaksa kalian mengakui kalau dia itu punya bapak kandung. Nah inilah kenapa kami tidak percaya dengan kitab kalian. Tapi kitab kalian itu bisa kami kutip untuk menampar kalian yang berbohong, untuk menyadarkan kalian supaya kalian konsisten. Kristen, kau percayakan kitab ini? Iya. Isinya apa di situ? Kenapa kau nggak percaya? Inilah tugas kami. Saya sebagai bunda gembala, gembala yang baik. Tadi di roomku Kristen bertanya dapat 20.000 satu pertanyaan. Ada yang dapat 500.000. Kurang apa kami Islam-Islam ini loh? Kami buka komal, kalian yang bertanya dapat duit lagi. Yang pintar kalian, yang masuk surga kalian. Kami capek belajar, ya walaupun dapat pahala dari Allah. Kami juga yang kalian salahkan. Jadi di sini kita diskusi 2 arah. Kalian punya data, tunjukkan bahwa dia tidak pernah menikah. Mana dalilnya? Kalau kalian juga nggak punya pengimbangnya, kok kalian pula mengatakan kami salah? Kan lucu. Begitu, tunjukkan bukti kalau dia tidak pernah menikah. Mana dalil dia mengatakan aku tidak suka perempuan? Orang kakinya aja diciumi pesundal, kalian redo. Kalian ini lucu. Kalian lebih memilih kaki Yesus dicium pesundal daripada dicium bininya. Lucu kalian ini. Menghujat aja kerja kalian. Lanjut, bertanya saja kalian. Bertanya saja sama aku. Generkon. Tadi kakak tadi kamu mengutip Yesaya 53 ayat 10. Oke, di sini pertanyaan saya, apakah fokusnya di sana Yesus bernikah atau menebus sama manusia? Di sini dia mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Terus pertanyaannya apa? Dan tadi Abang Aldo mengatakan Yesus itu menikah dia tidak percaya dalam 100%, hanya 80%. Karena jangan bawa Aldo udah pergi. Pertanyaan kamu apa, brother?
Oke, pertanyaan saya tadi Yesaya 53 ayat 10 itu fokusnya di mana? Itu fokusnya apa? Yesus menebus dosa atau Yesus menikah? Mana ada di situ fokusnya menebus dosa. Di situ dia menyerahkan dirinya. Dia bertunduk patuh kepada Allah. Kan dia sudah bilang waktu dia maju ke depan, waktu dia mau ditangkap. Aduh, ini kalau saya tak boleh menjawab, nggak usah tanya sama saya lah. Malas saya kalau lagi menjawab dipotong-potong itu loh. Kakak baca betul-betul ya. Kakak baca betul-betul. Bro, Tuhan jangan kamu suruh saya baca betul-betul. Nih, kamu jangan kamu bilang meremukkan itu mematikan. Bahkan Dr. Zakir Naik, dengarkan baik-baik nih. Dr. Zakir Naik itu pernah memberikan pandangan tentang Yesus ini. Ini saya tunjukkan kepada kamu ya. Ya. Saya pun sepaham dengan beliau. Dr. Zakir Naik itu pernah memiliki pandangan begini. Yesus, Nabi Isa sebenarnya itu dia mengalami masa-masa di kayu salib. Tetapi dia diselamatkan oleh Allah. Sama seperti Nabi Ibrahim, dia sudah masuk ke dalam api tapi tak terbakar. Sama seperti Nabi Yunus, dia sudah masuk ke dalam mulut ikan tapi tidak mati. Ini yang dikatakan hebat. Akan dikatakan hebat seseorang itu apabila dia terbakar tak mati, dimakan ikan tak mati, ditombak nggak mati. Itu baru hebat. Ya. Maka Dr. Zakir Naik itu percaya bahwa Nabi Isa itu mengalami penyiksaan tapi tidak merasakan sakit karena dilindungi oleh Allah. Makanya diobati segala macam. Tapi dia tidak sampai mati karena dalil Al-Qur'annya wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Bahwa menurut Dr. Zakir Naik, pemahaman beliau, Nabi Isa ini tidak mati di salib. Karena mati di salib itu maknanya ketika kau disalib kau mati di situ. Sama seperti mati di racun. Mati di racun itu kayak gini contohnya, ilustrasinya. Kau minum racun, mati kau waktu itu, baru kau bisa dikatakan mati di racun. Kau minum racun hari ini, 4 tahun kemudian kau baru mati. Itu bukan mati di racun namanya. Sama ketika Nabi Isa disalib dan dia selamat dari kematian, makanya dia tidak mati di salib. Itu menurut pandangan Dr. Zakir Naik. Walaupun kemudian pandangan tentang itu berbeda karena tidak eksplisit. Tapi itu pernah terjadi kepada nabi-nabi. Bahkan Yesus pun berkata begini, angkatan yang jahat ini tidak melihat satu pun mukjizat. Makanya kalau ada yang bilang dia menghardik badai, itu bohong. Karena Yesus berkata, angkatan jahat ini tidak melihat mukjizat. Pernah kalian baca ayat itu? Bahwa angkatan yang jahat ini tidak akan melihat mukjizat satupun kecuali mukjizat yang terjadi kepada Yunus. Apa mukjizatnya? Dimamam ikan tak mati. Inilah Nabi Isa, Yesus dimasukkan ke dalam perut bumi, dia tidak mati. Artinya apa? Dia tidak mati. Makanya kalau dia bangkit, bukan bangkit dari kematian, bisa dari pingsan, bisa dari ditidurkan. Karena apa? Tanda Yunus. Yunus itu bukan hebatnya karena dia 3 hari, bukan. Tapi hebatnya Yunus ini udah masuk ke dalam perut ikan, masih nggak mati. Nah, ayat Yesaya 53:10 ini tidak bertentangan dengan paham Dr. Zakir Naik. Kenapa? Kenapa? Nih jawabannya, baca baik-baik. Aku pula disuruhnya baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, bukan dengan kematian. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ini menurut kalian, apakah dia menebus salah kalian? Tidak, karena dia nggak mati. Maka ketika dia berserah diri kepada Allah, makanya dia pernah berdoa, majulah dia ke depan sedikit. Ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Terjadilah semua seperti kehendakmu. Aslam, berserah diri dia, karena dia muslim.
Makanya ketika dia aslam dan patuh atas apa yang diinginkan oleh Tuhan, dia panjang umur, nggak mati malahan kon. Makanya umurnya akan lanjut. Nih kan ada di sini umurnya akan lanjut. Kecuali tertulis dia mati dulu baru hidup lagi. Ketika dia menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan, maka dia umurnya lanjut, lalu melihat anaknya. Jadi kalau kalian pikir umurnya lanjut, dia punya anak tanpa pernikahan, berzinakah dia? Jangan kau fokus bahas hidungku gak ada masalah, simetris hidungku. Ya, Tuhanmu yang kau pikirkan itu. Ya, yang di bawah. Begitu, Yoser. Percaya 9 Kak. Percaya 9 Kak. Percaya 9. Apa itu? Itu ke KPG 10. Itu percaya 9 Kak. Ya apa urusannya dengan ayat 9? Ya, Yesaya 23 10. Membaca ayat 9 juga. Ya apa? Apa? Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Ya apa masalahnya? Kan aku bilang, Dokter Zakir Naik percaya dia itu sempat diganggu mayat. Aduh, kau lah yang baca. Aku lagi makan, kau suruh baca. Kau lah yang baca. Apalagi? Mati yang penjahat berbuat kekerasan. Aduh, suaramu kayak robot. Apa masalah? Ini ini memang susah sama Otennya. Memang susah ngomong sama Oten, apalagi kalau ada merobot suaranya. Kau tahu nggak? Di dalam Yesaya itu tertulisnya begini. Makanya kalau kalian tidak pandai bahasa Indonesia, belajar lagi. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Berarti kau percaya kalau ini Yesus, bahwa dia mati gitu? Iya, itu kan lanjutnya. Oke. Berarti kalau begitu, Yesaya 53 nomor 9 bertentangan dengan Yesaya 53 nomor 10. Itulah kenapa aku bilang ayat kalian kontradiksi. Nih, kau percaya dia mati? Kau tengok. Loh, tidak bertentangan. Kau percaya dia mati? Kau percaya dia mati di antara orang fasik? Kutunjukkan satu ayat yang menyatakan tidak mungkin orang benar mati di antara orang fasik. Nih, kutunjukkan sama kau. Ini aku bilang kenapa aku nggak percaya kitab kalian kontradiksi semua isinya. Nih, kutunjukkan. Tunjukkan ya. Aduh, noise sekali loh. Di-mute dulu. Inilah kenapa kami tuh tidak percaya kitab Yahudi dan kitab kalian itu. Kau tengok Kejadian 18 nomor 25 nih. Ya, aku nggak tahu yang menipu ini kitab Yesaya atau kitab Kejadian nih. Mana yang menipu ini ya? Kau tengok ini. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang yang benar bersama-sama dengan orang fasik. Lalu kau percaya Tuhan menghendaki dia mati di tengah orang-orang fasik? Ayat ini, ya, berarti ini Tuhan yang sama. Berarti kau mau mengatakan Tuhan ini yang membunuh Yesus di antara orang fasik adalah Tuhan yang tidak mungkin membunuh orang benar di antara orang fasik. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang-orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Inilah yang kubilang, bahwa kitab kalian itu kalian dapat dari terjemahan yang berkontradiksi satu sama lainnya. Tapi kalau dibaca, apa yang dipahami oleh orang Islam itu tidak bertentangan. Karena kan dikatakan di situ, orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu mati. Aduh, robot kau dek. User, mute dulu. Bisik banget. Kan dah dibilang, Yesus berkata, tidak ada tanda atau mukjizat kecuali tanda Yunus. Kita lanjutin Kak. Aduh, kau tuh robot dek. Robot kau. Robot. Robot. Sinyalmu putus-putus.
Dibilang merobot. Di situ, kalau kalian Islam, maka setiap kalian memahami kitab kalian itu tidak ada yang bertentangan kalau kalian Islam. Karena kami tahu bahwa kami ini punya otak. Maksud bangkit, jangan kau bilang yang namanya bangkit itu pasti orang mati dulu. Terlihat mati belum tentu mati. Yang dilihat kitab kalian itu kan ditulis orang. Kan orang yang melihat itu. Maka ketika ada orang pengsan, orang ini mengatakan orang itu mati. Padahal belum tentu mati. Makanya aku bilang, terlihat mati belum tentu mati. Ada namanya koma, ada namanya pengsan. Kitab kalian ditulis orang. Makanya di Al-Quran dikatakan, berdasarkan perkataan mereka, mereka mengatakan aku telah membunuh. Itu cuman klaim, padahal dia tidak mati. Sama seperti Yunus dicampakkan ke dalam laut, dimakan sama ikan. Apa kata orang-orang pada waktu itu? Mati si Yunus. Matilah sudah dia. Orang yang membuat kitab kalian itu akan menuliskan si Yunus telah mati. Tapi Tuhan yang menceritakan dia tidak mati. Dari mana ada orang bisa mencatatkan Yunus dalam perut ikan berdoa itu? Maka informasi itu tidak mungkin didapatkan dari orang lain kecuali si Yunusnya yang cerita. Mana mungkin ada orang bisa mengetahui isi perut ikan? Yang betul aja kalian. Maka begitu juga ketika Yesus di dalam perut bumi, jangan kalian bilang dia mati. Ada kalian bisa membuktikan kalau dia mati pada waktu itu? Siapa dokter yang menentukan bahwa udah mati dia? Kalian dapat informasi dari Longinus. Si Longinus itu menombak dia cepat. Udah bertumpah darahnya, mati dia. Kan itu hayalan saja kematian itu. Tetapi dia dianggap mati, diduga mati. Makanya Dr. Zakir Naik itu pandangan dia, sesuai dengan kitab kalian itu, bahwa dia terlihat mati di antara orang-orang fasik. Padahal tidak mungkin Tuhan membunuh orang benar di antara orang fasik. Makanya dia dikatakan selamat. Itu loh. Kalian yang di abad ke-16 ini nggak usah ngeyel sama kami. Kalau ngeyel bawa data dulu. Jadi kami umat Islam ini, bahkan ketika kami menjelaskan kitab kalian, kami bahkan tidak mengingkari kitab kalian. Walaupun kami nggak percaya dengan kitab kalian itu. Mana percaya aku kitab kau itu? Aku aja nggak tahu siapa penulisnya. Siapa penulis kitab Yesaya? Siapa penulis kitab Kejadian? Siapa penulis kitab Keluaran? Nggak taunya kalian. Tapi kami saking menghargai kalian. Ini kadang-kadang kenapa orang Islam ini, padahal yang ada dalam lubang hidungnya setan loh. Tapi kenapa kita bisa menjelaskan sedemikian clearnya ini loh, nggak membuat kita pertentangan loh. Kalian yang katanya ada Roh Kudus dalam diri kalian, perkara pada mulanya firman bersama Allah, itu pun masih berkelahi kalian. Inilah bukti bahwa kami berada di kebenaran, kalian itu berada di kesalahan dan kekalahan di dalam neraka. Dulu. Udah, bertanya saja lah. Silahkan kalian bertanya saja. Kalau di roomku bertanya dapat duit 20.000 satu pertanyaan. Di roomnya Nandar nggak ada. Di roomku dapatnya. Tadi dapat ibu-ibu 500.000 dia. Nanti ku kirim ibu Pera itu. Orang Islam bertanya bayar 200.000. Kalau Kristen bertanya aku bayar 20.000. Itu di roomku, bukan di sini. Karena orang Islam ini adalah umat yang memberikan ilmu dan bersedekah. Rasulullah itu berdakwahnya sambil bersedekah, sambil berdakwah. Aku juga mau kayak gitu. Caranya adalah aku dakwahi orang Kristen, kusuruh dia bertanya. Satu pertanyaan ku hargai 20.000. Nah kan keren. Ada 3 yang bertanya tadi. Si Nobe dapat 160.000. Si Christian dapat 60.000. Ibu Pera dapat 200.000. Ku tambahkan lagi. Hah? Jadi kami boleh berbuat baik kepada kalian oten. Tapi kelakuan kalian kayak hantu ku tengok. Udahlah menyesatkan minta duit lagi si Edis. Edis beda sama aku. Si Edis sudahlah mengacak-ngacak Tritunggal, buang ke tong sampah, dibayar lagi sama oten menghujat. Bukan menghujat Islam aja, menghujat Kristen juga. Aku sudah ku ajarkan kalian ilmu pengetahuan yang ku dapat. Ku bantu kalian keluar dari neraka. Ku bayar lagi kalian. Kalian bilang di dalam lubang hidungku ada setan. Padahal dalam lubang hidungku ada setan.
Nah, inilah hebatnya umat Islam. Kenapa kami walaupun ada di lubang hidung kami ada setan, tapi kami tetap bisa berbuat baik? Karena kami umat Islam. Kami mampu mengendalikan setan dalam lubang hidung kami. Terkadang enggak, terkadang bisa. Tapi lucunya kalian mengaku ada roh Tuhan dalam badan kalian. Udahlah menipu, menyesatkan, minta duit pula. Si Kudis TV itu. Kristus pula gelarnya lagi. Dadai kalian. Gitu. Jeder kon. Setan muat dalam lubang hidung. Tuhan gak wajah muat dalam lubang hidung, apalagi setan. Yang betul aja kau bertanya begitu. Pertanyaanmu jangan pertanyaan yang membuat kau tertampar lah. Kok setan pula yang kau tanya? Tuhanmu aja muat dalam lubang hidung. Bahkan Tuhanmu aja muat dalam lubang lubang itu, lubang itulah. Ada aja kau. Pertanyaannya menampar mukanya sendiri. Apakah setan muat dalam lubang hidung? Loh, Tuhanmu aja muat dalam lubang sempit? Aneh. Bertanya saja, Kristen. Yesus duda. Itu kata si Carol, bukan aku yang bilang. Mak, Yesus duda. Pedih kali Tuhan duda. Tuhan jomblo udah pedih, ditambah lagi Tuhan duda. Agak gak beres orang Kristen nih kalau ngomong lo. Kalian orang-orang Kristen, berpikirlah kalau bicara. Sekali kalian bicara, tertelanjangi agama kalian. Merenung sebelum bicara itu. Pastikan tuduhan kalian ke agama kami tidak balik ke kalian. Yang Islam bertanya bayar, yang Kristen bertanya nggak dibayar. Silakan. Agak lain, memang aku agak lain, nyinggung gua. Ini orang Yahudi, duda Yahudi. Ternyata bukan cuman Yesus duda Yahudi. Ada lagi duda Yahudi namanya Joseph Nahman namanya. Namanya Yosef Nahman. Dia duda Yahudi, nggak dapat istri. Targetnya orang Syiah. Karena kalau sama Islam Sunni nggak bisa dia nikah. Dia Yahudi soalnya. Dia ngincar aku memang, tapi aku nggak bisa lah nikah sama dia. Dia kan Yahudi. Dia udah punya pacar guys. Pacarnya Oten. Suwe kata dia di bawah. Lanjut, bertanya saja. Omar jangan hahaha. Omar mentang-mentang ganteng, muka-muka Palestina. Kenapa ya pria-pria Palestina itu ganteng-ganteng ya? Apa karena memang mereka itu keturunan Yesus ya? Halo, silakan. Nggak ada yang mau bertanya ini? Nggak ada yang mau bertanya? Ya udahlah kalau gitu. Baru 47 menit ini. Aku mau mu'alaf. Royhan, mu'alaf ke masjid sana, ngapain di sini? Di sini bukan tempat mau mu'alaf. Di sini tempat berdiskusi. Yang mau mu'alaf sana, cari masjid, cari ustadz, atau cari room lain lah. Gak tertarik kali aku di sini kalian syahadat. Tupoksiku adalah menyampaikan kabar berita kebenaran, bukan membuat mu'alaf kalian. Ya, gitu. Halo Martina. Aku mau mu'alaf jadi bunda. Lekman cari ustadz sana. Halo Martina. Udah ya. Ada lagi nih. Sawadikap. Aku mau belajar bahasa Thailand dong. Aku mau ke Thailand nih. Sawadikap. Kalau selamat sore apa? Kalau bahasa Thai-nya itu apa weh? Bahasa Thailand selamat sore. Saya mau nginap di sini. Apa bahasa Thailandnya guys? Sawadikap. Melingkongkeng, sangengong-ngengong. Apa? Ajarin dong. Aku mau ke ini nih, mau ke Thailand nih. Aku mau ke Thailand. Mau ke Thailand, Singapura, Brunei. Ada 3 insya Allah ya. Singapura dulu kayaknya. Singapura, Thailand, Brunei. Samukapai, Klangpai, Kamkap, Kankakap, Kangkakap, Nyolak Lau,
Nyomak lan lau kan kap makan kap. Nggak ada yang mau ngomong ini. Gabriel, kau mau ngomong apa? Kemarin kau menuduh TKI itu dijual harga dirinya. Gabriel, kau penghina TKI. Oi, penghina TKI, Gabriel. Si Gabriel ini yang bilang TKI itu jual diri, teman-teman. Gabriel ini lah orangnya, ada di YouTubeku, teman-teman. Sampai Ustadz Miftah ngamuk loh. Dibilangnya sama si Gabriel ini, Indonesia menjual orang dengan adanya TKI katanya. Waduh, kurang ajar kataku. Capek-capek TKI itu jadi pahlawan devisa, dikatainya jual diri. Inilah orangnya si Gabriel ini. Ini orangnya nih, sampingnya si paman itu. Inilah pengkhianat bangsa, teman-teman. Ketika orang-orang di Indonesia ini bekerja ke luar negeri, memberikan devisa, pahlawan devisa, ya, apa kata si Gabriel? Itu orang Indonesia, apa Indonesia ini katanya? Menjual orang dengan jadi TKI katanya. Apa kok kotor kali cara berpikir orang-orang ini ya? Negaranya sendiri dihujat sama dia loh. Ini pula kita berharap dia akan mengasihi sesama. Nggak akan. Tuh. Oi paman, apa yang mau kau tanyakan? Paman, turunlah. Al-KTP ada yang mau sampaikan? Al-KTP apa kabar? Bro Al-KTP. Mikocok, silakan dulu dah. Udahlah capek aku. Istirahat aku lagi. Apa, Rifa? Nggak ada orang, mana orang ini? Ya udah, capek tah. Kalau capek, lanjut sore atau malam. Aku tadi olahraga Nandar. Terus sore nanti aku mau belajar bahasa Arab. Jadi mungkin aku malam yaudah, lagi nanti live-nya ya. Aku mau olahraga sebentar lagi. Kau tengok. Aldo Tulung Alo itu punya data banyak. Si Rifa mana? Apa? Mana? Kok nggak ada elunya? Ada. Sumpah demi Allah nggak ada. Ada. Oke. Tapi dia nunggu ini dulu. Dia punya data banyak tentang Yesus menikah itu banyak banget. Cuma tadi kan dadakan. Nanti katanya kalau pas di malam. Nanti aku coba calling lah, nanti aku WhatsApp. Nanti siapnya kapan? Mantap. Mantap. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.